Lama banget ya aku nggak bikin video. Nah, dari tutorial kali ini aku mau bikin tutorial tentang Korean lash lift, yang dimana teknik ini tuh lagi hype banget di Indonesia. Kita langsung ke tutorialnya aja. Pertama-tama kalian bersihin dulu si bulu mata kalian pakai lash shampoo gitu. Ini tuh berfungsi kayak buat ngangkat minyak atau kotoran yang terdapat di bulu mata kalian, sama biar bikin pH si bulu matanya itu stabil gitu loh. Untuk mereknya sendiri itu bebas, kalian bisa langsung bersihin pakai air sisa-sisa shampoo dari lash shampoo-nya. Atau kalau kalian nggak mau pakai caraku kayak gini, kalian bisa ambil kayak kapas gitu, terus kalian kasih air baru diusap ke area matanya buat ngehilangin atau ngebersihin sisa-sisa lash shampoo yang ada di bulu mata kalian. Biasanya aku sambil nunggu kering si area bulu matanya, aku sambil pasangin si eye patch yang buat di bawah mata. Sebenarnya ini juga kayak opsional gitu sih. Biasanya ada yang langsung kayak dipakein tape gitu, jadi nggak pakai eye patch, dia langsung kayak pakai tape yang buat kayak solasi gitu buat di bawah matanya. Tapi biasanya aku pergunain tape buat ditimpa di atas si eye patch-nya. Nah, kayak gini. Jadi kalau ada bulu mata yang keluar-keluar, bulu mata bawah ya yang keluar, baru aku timpa lagi pakai si tape ini. Kecuali kalau nggak ada, ya udah, kadang aku nggak timpa lagi. Biasanya itu terjadi kalau bulu mata si customernya panjang ya, bisa ketutup pakai eye patch. Tapi kalau bulu matanya yang pendek, biasanya suka ada si bagian-bagian yang masih keluar. Nah, habis itu aku pakein si tape-nya juga di atas kelopak mata. Yang itu berfungsi kayak biar si kelopak matanya biar nggak terlalu turun. Jadi nanti pas kita tempelin si silikon buat si step pertama itu lebih gampang, karena kan si kelopaknya udah kita naikin terlebih dahulu. Habis itu kita baru pasangin si silikon yang buat step pertama. Di sini tuh aku pilih yang benar-benar tipis karena biar benar-benar ngangkat si bulu matanya ke atas, dan si step satunya itu kayak benar-benar keaplikasiin sempurna sampai ke akarnya. Dan di teknik ini aku sama sekali nggak pergunain lem, jadi ini tuh benar-benar kayak glueless gitu loh. Jadi teknik yang tanpa lem. Jadi penempatan si silikonnya juga nggak dilem, tapi kita kunci pakai si tape yang kayak solasi atau plester tadi. Jadi ini tuh kiri kanan aku pakein. Nah, sebelum aku pakein step 1, di sini tuh aku pakai kayak balms gitu sih, kayak bukan lem yang cair yang materi gitu. Ini tuh kayak wax gitu, dia buat nempelin si bulu matanya terlebih dahulu ke si silikonnya. Habis itu kita pakai balm buat nempelin si bulu matanya ke silikonnya. Sambil diangkat, jangan lupa si area bulu matanya itu sambil kalian rapihin. Jadi si bulu matanya itu rapi tanpa ada timpang tindih ke si bulu lainnya. Jadi kayak benar-benar dirapihin pakai si kuas atau aplikator yang kalian gunain buat ngangkat si bulu matanya. Setelah nempel semua, kita lanjut ke step satunya. Step 1 ini berfungsi buat kayak ngebuka si kutikel bulu mata kita. Jadi nanti mempermudah buat step keduanya masuk ke si pori-pori bulu mata kita. Untuk waktu pengaplikasian step 1 ini tuh tergantung produk yang kalian pakai, sama tergantung dari bulu mata kalian. Tergantungnya itu dalam artian bulu mata kalian itu cepat masuk obatnya apa enggak. Jadi tetap dicek secara berkala per berapa menit sekali. Nah, kalau udah diaplikasiin ke keduanya, kalian bisa langsung tutup pakai si plastik wrap. Ini tuh berfungsi buat kayak mempercepat proses proses pembukaan si kutikula pada bulu alis atau bulu mata kalian. Setelah aku cek tadi obatnya ternyata udah masuk. Jadi di sini kita bisa langsung bersihin. Nah, untuk bersihinnya biasanya aku angkat dulu si sisa-sisa obatnya pakai kayak kertas lint free gitu. Habis itu baru aku pakein si tisu atau kapas yang udah dikasih air, jadi biar kayak basah nyemek-nyemek gitu. Baru aku usap ke si area bulu mata yang tadi kita udah aplikasiin si step 1. Setelah dibersihin, jangan lupa nanti setelah kita angkat si silikon padnya, kita cek lagi si bulu matanya itu udah benar-benar bersih apa belum. Karena buat menghindari si obat step 1-nya itu masih bekerja di akar. Jadi kita benar-benar harus perhatiin si obat itu tuh udah benar-benar bersih dari area bulu mata kita.
Selanjutnya di sini aku buka tab yang tadi kita udah tempelin di kelopaknya, karena ini kita mau masuk ke penempatan silikon di step kedua. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kenapa silikonnya itu harus ganti. Nah, silikon di step kedua ini berfungsi kayak buat mengukur tingkat kelentikan yang kalian mau. Terkadang ada customer yang pengen bener-bener mau lentik banget, ada customer yang mau kayak cuman lentik aja, jadi kayak lentik natural sesuai kayak kalian pakai jepit bulu mata gitu. Di sini tuh ada tingkat kelentikan kayak S, M, L, XL sama XXL. Jangan lupa kalian pakein tape lagi area kiri kanannya itu biar ngunci supaya si silikonnya itu nggak gerak-gerak lagi. Walaupun dia pasti agak gerak-gerak sih karena kan bawahnya nggak pakai lem. Habis itu lanjut ke aplikasi si step 2. Di sini aku pakai step 2 itu nah, pemakaian atau pengaplikasian step 1 atau step 2 ini jangan lupa kalian benar-benar aplikasiin dari akar sampai ke atas. Ada beberapa yang aplikasiinnya cuman kayak setengah biar mengurangin kayak overkeriting di area atasnya. Tapi di sini kebetulan aku aplikasiin di keseluruhan area si bulu matanya. Untuk step 1 dia berfungsi buat ngebuka kutikula, untuk step 2 dia berfungsi buat ngunci si bentuk bulu matanya. Habis itu jangan lupa kalian tutup pakai si plastik wrap lagi. Untuk durasi waktunya masih sama kayak tadi, tergantung obat dan tergantung bulu mata si customer kalian. Nah, habis itu dibersihin. Di sini tuh karena aku agak in frame tadi, jadi videonya banyak kepotong. Di sini tuh untuk bersihinnya sama kayak si step 1 dibersihin pakai lint free, terus pakai si kapas basah. Untuk step terakhir di sini aku pakai kayak tint gitu buat ngewarnain si bulu matanya. Di sini aku pakai tint warna hitam. Untuk tint ini biasanya langsung aku bersihin pakai kapas basah aja. Jadi langsung kayak di swipe gitu, dibersihin sampai bersih. Habis itu kalian bisa angkat atau bersihin si tape-nya, terus sama si silikonnya. Habis itu dibuka juga si eye patch-nya. Setelah ini selesai, misalkan kalian punya serum, kalian bisa pakai serum ataupun vitamin yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. See you di video selanjutnya.